Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marshall Purnomo dengan G0103100 kelompok B5. Di sini saya akan membahas mengenai anatomi artikulasio genu, plexus brachialis, dan regiodorsum ekstremitas superior. Nah, yang pertama yaitu artikulasio genu. Artikulasio genu adalah sendi terbesar dan paling superficial dari tubuh manusia. Sendi ini terdiri dari 3 os, yaitu os femur, os tibia, dan os patella. Nah, stabilitas artikulasio ini tergantung pada kekuatan dan aksi otot beserta tendon dan ligamennya. Nah, untuk artikulasio ini, terdapat ligamen kolateral dan ligamen cruciatum. Kita akan bicarakan mengenai ligamen cruciatum terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ACL. Bagi yang suka sepak bola pasti tahu kan ACL injury. Nah, dari os femur dan os tibia. Ini. Nah, untuk fungsi ligamen ini adalah untuk mencegah dan menahan agar tibia tidak bergeser ke anterior dan agar femur tidak bergeser ke posterior. Yang kedua yaitu posterior cruciatum ligamen atau ini. Nah, ligamen ini merupakan ligamen terkuat pada artikulasio. Nah, ligamen ini berfungsi untuk mencegah dan menahan agar femur tidak bergeser ke anterior dan agar tibia tidak bergeser ke posterior. Lalu, terdapat ligamen kolateral. Yang pertama yaitu LCL atau lateral collateral ligament. Ini. Nah, untuk fungsinya adalah untuk menahan agar tidak terjadi gerakan varus atau samping keluar. Lalu juga ada MCL atau medial collateral ligament atau disebut dengan ligamen collateral tibial yang berfungsi untuk menahan agar tidak terjadi gerakan valgus atau samping ke dalam. Nah, selain ligamentum tadi, juga terdapat ligamentum arcuatum yang berfungsi untuk menjaga kapsula bagian posterolateral dari cedera. Juga ada ligamentum popliteum obliquum yang berfungsi untuk mencegah artikulasio genu hiperekstensi. Lalu ada ligamentum patella yang menjaga stabilitas os patella terhadap os tibia. Nah, berbicara mengenai artikulasio, pasti kita juga kan bicarakan mengenai muskulus yang terkait untuk mengalami pergerakan. Nah, pada persendian lutut ini terdapat dua gerakan utama, yaitu fleksi dan ekstensi. Maka terdapat dua kelompok otot yang berfungsi pada sendi ini. Yang pertama yaitu kelompok flexor genu. Nah, ini terdiri dari yang pertama yaitu musculus biceps femoris, caput longum, dan yang caput brevi. Ini lebih pendek kalau yang brevi. Lalu juga terdapat musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus. Nah, selain otot-otot itu juga dibantu oleh otot gracilis, nih, dan otot sartorius. Di sini terpotong ya. Jadi mereka membantu untuk melakukan gerakan fleksi juga. Lalu juga terdapat otot popliteus yang membantu fleksi ini. Nah, untuk kelompok kedua yaitu kelompok extensor genu. Itu terdiri dari, itu namanya, kalau untuk yang flexor disebut dengan hamstring muscle, sedangkan untuk yang extensor disebut dengan quadriceps femoris. Nah, kelompok muskulus ini terdiri dari musculus rectus femoris, ini, musculus vastus lateralis, musculus vastus medialis, dan musculus vastus intermedius. Nah, keempat otot ini akan bersatu dan membentuk tendon pada tulang tibia melalui ligamen patella.
Nah, untuk arteri dan vena yang melewati genu, yang pertama untuk arteri, yang melewati akan arteri poplitea ini, yang akan bercabang nih, ke arteri tibialis posterior dan arteri tibialis anterior. Untuk yang arteri tibialis posterior ini akan bercabang lagi menjadi arteri fibularis dan arteri plantaris medialis dan lateralis. Lalu untuk vena yang melewati juga sama, yaitu vena poplitea. Dan untuk sisi medial adalah vena savena magna, dan ini ada vena savena parva yang akan menyatu menjadi vena poplitea. Nah, untuk dari fossa poplitea ini, naik vena poplitea dan arteri poplitea akan berjalan seiringan. Ini mereka akan bareng ke sini. Jadi untuk plexus brachialis ini merupakan anyaman jerat saraf atau plexus yang akan memberikan sinyal motorik dan sensorik atau inervasi ke bagian lengan. Dan ini akan membentang dari cervical 5 hingga thoraca 1. Nah, untuk plexus brachialis ini terdiri dari 5 bagian, yaitu radix, trunkus, divisi, chorda atau fasciculus, dan saraf terminal. Nah, yang pertama yaitu radix. Ini ada dari 5 rami, yaitu C5, C6, C7, C8, dan T1. Nah, untuk di bagian radix ini akan ada beberapa saraf yang keluar. Yang pertama yaitu nervus dorsalis scapula yang akan menginervasi musculus levator scapula rhomboid minor dan rhomboid major. Nah, lalu ada nervus thoracicus longus dari divisi C5, C6, C7. Jadi ini yang akan menginervasi musculus serratus anterior. Dan ada nervus subclavius dari divisi C5 dan C6 ini yang akan menginervasi ya musculus subclavius. Nah, lalu untuk C5 dan C6 ini akan membentuk trunkus superior ini. Untuk C7 akan lanjut menjadi trunkus media, dan untuk C8 dan T1 ini akan menjadi trunkus inferior. Nah, lalu setelah trunkus akan terdiri menjadi 6 divisi. Untuk divisi anterior, trunkus superior dan trunkus media akan membentuk fasciculus lateral. Lalu untuk bagian posterior dari semua trunkus akan menjadi fasciculus posterior, dan untuk trunkus inferior akan menjadi fasciculus media. Nah, di fasciculus ini terdapat beberapa saraf yang keluar seperti nervus pectoralis lateral dan nervus subscapularis superior, dan nervus thoraco-dorsalis dan nervus subscapularis inferior. Lalu pada bagian akhir nervus, yaitu saraf terminal, akan keluar beberapa saraf. Dari fasciculus lateral ini akan keluar nervus thoracalis lateralis,
Lalu ada nervus musculocutaneus yang akan menginervasi beberapa muskulus pada regiobrachium seperti musculus coracobrachialis, musculus brachialis, dan musculus biceps brachii. Nah, lalu untuk fasciculus lateralis juga ada cabang jadi nervus medianus. Akan tetapi medianus ini merupakan gabungan dari dua cabang, yaitu dari fasciculus lateral dan fasciculus medial, jadi nervus medianus. Ini yang akan menginervasi sebagian besar muskulus yang berada pada lamina superficialis, bagian ventral dari regio endobrachium, yaitu musculus pallare, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficial, dan musculus flexor carpi radiali. Nah, lalu untuk cabang dari nervus medianus ini ada nervus interoseus yang akan menginervasi muskulus yang berada pada lamina profunda bagian ventral regiobrachium, yaitu musculus flexor pollicis longus dan musculus pronator quadratus. Lalu untuk fasciculus medial ini akan keluar beberapa saraf, yaitu nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachii medialis, dan nervus cutaneus antebrachii medialis. Lalu juga ada nervus ulnaris yang akan menginervasi musculus flexor carpi ulnaris, yaitu salah satu muskulus yang ada di lamina profunda bagian ventral regio endobrachium, dan juga menginervasi musculus digitorum profundus, yaitu muskulus yang ada di lamina profunda bagian ventral regio endobrachium. Nah, itu. Maaf. Lalu untuk fasciculus posterior akan keluar nervus subscapularis superior yang akan menginervasi musculus seres major dan musculus subscapularis. Yang lebih detailnya diinervasi oleh nervus subscapularis superior inferior, dan ada nervus subscapularis inferior. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai regio dorsum extremitas superior. Untuk regio ini terdiri dari 4 muskulus. Yang pertama yaitu musculus trapezius. Nah, musculus trapezius ini berorigo dari protuberantia occipitalis externa dan insersio di clavicula, spina scapula, dan acromion. Yang kedua yaitu musculus latissimus dorsi. Nah, musculus ini berorigo dari processus spinosus, vertebra thoraca 7-12, spina iliaca, dan 4 costae bagian bawah. Dan musculus ini berinsersio di sulcus intertubercularis humeri. Lalu yang ketiga yaitu musculus rhomboideus major. Maaf, ini tercrop. Dan musculus ini berorigo di processus spinosus, vertebra thoraca 2-5. Ini 2-5. Dan berinsersio di margo medialis scapula. Lalu ada musculus rhomboideus minor di atasnya musculus rhomboideus major ini. Dan ini berorigo di processus spinosus vertebra cervical 7 yang paling menonjol, dan VT1. Lalu, dan ini berinsersio di margo medialis scapula juga, seperti musculus rhomboideus major. Lalu yang terakhir adalah musculus levator scapula. Ini berorigo di processus transversus vertebra cervical 1-4 dan berinsersio di margo medialis scapula di angulus superior. Nah, terkait dengan kelainan yang ada di regio dorsum extremitas superior, salah satu contohnya adalah wing scapula. Ini yang normal dan ini yang terjadi kelainan itu. Nah, wing scapula sendiri merupakan kondisi di mana scapula terlihat lebih menonjol di bagian
belakang punggung di regiodorsum. Nah, keadaan ini terjadi akibat lesi atau cedera pada nervus thoracalis longus. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.